Terwayan melakukan praktek, beliau juga menerima pasien rawat inap yang memang jika harus dinap pada waktu dulu, begitu teman-teman. Di sini masih terlihat ini jika dibersihkan, tetapi kemarin udah Bang Ego bersihkan bareng teman-teman. Mungkin teman-teman kepo seperti apa bentuknya kemarin, bisa dicek di video sebelumnya. Karena tanah di sini kemarin numpuk banget. Ada beberapa juga sarang burung, tapi tidak sebanyak yang di sebelah. Bersih ya teman-teman, masih banyak yang harus kita buang. Kita nggak tahu itu di bawah itu ada apa, tapi memang kotor banget ini teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, di sini di sebelah kanan Bang Ego, kita bisa langsung ke sini teman-teman, ke daerah atapnya ruangan yang 1, 2, 3 tadi, yaitu ruangan praktek teman-teman. Di mana? Halo teman-teman, selamat sore. Balik lagi di channel Bang Ego. Nah, hari ini Bang Ego ada di lokasi rumahnya Dr. Wayan lagi. Ini hari keempat Bang Ego di Kerawang. Nah, setelah beberapa hari kita melakukan kerja bakti di sini, akhirnya rumah Dr. Wayan ini sudah cukup rapi. Walaupun terlihat di depan ini masih banyak sampah, tapi nanti akan dibersihkan dan dibuang sampahnya oleh DLKH Kabupaten Kerawang. Nah, hari ini Bang Ego mau review seperti apa sih keadaan di dalam setelah dibersihkan. Nanti kita akan review satu-satu ruangnya biar kita tahu seperti apa sih keadaannya dan sebesar apa sih rumah Dr. Wayan ini. Karena kita lihat dari luar ini sangat-sangat besar. Kenapa besar? Karena memang ini rumah pribadinya dan di samping itu ada tempat praktek dokternya. Dan terlihat juga memang di ruangan itu ada tempat ruang rawat inap karena memang ada kasur untuk pasien-pasiennya. So, teman-teman kepo, teman-teman pengen tahu seperti apa keadaan di dalam, ikutin terus video Bang Ego. Jangan lupa di share, like, comment, share, dan subscribe. Ikutin Bang Ego, yuk. Oke teman-teman, ini Bang Ego pakai sendal karena memang kita harus masuk ke dalam. Buka sendal karena memang dalam itu udah bersih teman-teman. Wah, ini Bang Boy lagi nebang nih. Mempan nggak golok gua? Aduh, itu tebang aja sih, tapi tinggalin beberapa aja ya. Iya. Oke, nah teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam, kita lihat keadaan di dalam seperti apa. Kita harus buka sendal nggak sih? Tadi buka sendal nggak Bang? Nggak usah. Nggak apa-apa berarti. Karena memang belum terlalu mengkilap ya, tapi udah bersih teman-teman. Yang di sini belum terlalu dipel karena kemarin masih bekas kita ngebersihin yang di 2 kamar ini. Kita mulai dari sini teman-teman, oke? Bang Ego mau ngajak teman-teman dari sini. Nah, ini adalah ruang terbuka yang dimana ketika kita ke sini akan terbuka keluar. Jadi udara dari luar akan masuk ke dalam. Di sebelah kiri Bang Ego ada ruangan, di sebelah kanan ada ruangan. Tetapi ruangan kiri dan kanan ini sangat berbeda fungsi dan kegunaannya. Kita masuk ke ruang sebelah kiri dulu teman-teman. Oke? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah ruang sepertinya. Ini pasti dugaan ya, tapi kita nggak tahu sebelumnya. Ini sepertinya ruang rawat inap. Kenapa Bang Ego bisa bilang ini ruang rawat inap? Karena di sini tertera ada kasur untuk pasien dan ini juga kasur untuk pasien. Ada 2 buah. Mungkin ketika Dr. Wayan melakukan praktek, beliau juga menerima pasien rawat inap yang memang jika harus dinap pada waktu dulu, begitu teman-teman. Di sini masih terlihat ini jika dibersihkan, sini. Ini memang berdebu teman-teman, ini memang berdebu. Tetapi ketika ini dibersihkan pakai sikat, insya Allah ini akan bersih kembali dan masih bisa digunakan kembali teman-teman. Nah, Bang Ego dan tim kreator lain, ketika ini nanti kita bisa membantu untuk merenov, kita coba bantu. Ini kita cat kembali sehingga nanti benar-benar layak digunakan kembali untuk ruangan praktek dokter gitu teman-teman. Dan memang barang-barang di dalam ini sumbernya dari luar. Karena kemarin barang-barang ini ada di luar, tapi kita pindahkan semuanya ke dalam sehingga
terfokus satu tempat gitu, nggak berceceran. Jadi untuk di luar-luar sana barang-barang semua udah kosong, sehingga nanti kalau kita membersihkan, ketika nanti ada damkar yang datang bisa dengan leluasa untuk menyemprotan, sehingga kita bisa membersihkan semuanya. Jadi di sini barang-barang yang kita simpan ini memang ya maksudnya yang masih bisa digunakan seperti itu teman-teman. Ini ada tabung gas, ini tabung gas. Ini ada juga pot-pot bunga, ada panci, ada rice cooker. Ini masih ada plastiknya rice cooker, tapi kita nggak tahu ini masih bisa digunakan atau tidak. Dan di sini ada juga gas 3 kilo. Ini masih ada plastiknya. Ini tempat masak-masak air. Ini ada gelas. Dan memang kebanyakan ini adalah peralatan dapur ya teman-teman. Karena peralatan dapur itu memang paling utama yang digunakan di dalam rumah. Karena kita butuh untuk buat memasak ya, begitu teman-teman. Kita lihat ke ruang sebelah. Ini adalah ruang sebelah kanan. Nah, Bang Ego pengen mengajak teman-teman masuk ke ruang sebelah kanan Bang Ego tadi. Kita lihat langsung. Ini adalah ruang rahasia. Teman-teman bisa masuk. Jadi, ini adalah ruang kedua. Yang dimana ruang kedua ini banyak banget burung-burung yang berterbangan. Bang Eko udah upload video dan ada yang komentar, "Bang, kalau itu adalah burung seriti, bukan burung sarang walet." Jadi burung seriti ini memang harganya tidak semahal burung walet gitu teman-teman. Di sini kemarin itu penuh, tanah berserakan penuh. Kita nggak tahu sumbernya dari mana, tapi bisa jadi sebagai dugaan atau kemungkinan sumbernya itu dari burung yang mengeluarkan kotoran ya, karena memang burung ini membawa kotoran akhirnya karena bertahun-tahun dan menumpuk di sini teman-teman. Tetapi kemarin udah Bang Ego bersihkan bareng teman-teman. Mungkin teman-teman kepo seperti apa bentuknya kemarin, bisa dicek di video sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi di ruang ini hanya tempat sarang burung seriti, jadi nggak ada hal lain juga. Baunya memang agak bau ya, bau kotoran, bau kencing gitu. Kita ke ruang sebelah. Ini kamar kedua, kita masuk kamar ketiga, ruang sebelah. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah ruang ketiga. Ruang ketiga di rumah Dr. Wayan ini. Jadi ini adalah ruang yang sama, di mana kemarin ini penuh dengan tanah yang harus Bang Ego dan teman-teman bersihkan tanahnya keluar, lalu tanahnya kita keluarkan keluar ruangan ini, begitu teman-teman. Karena tanah di sini kemarin numpuk banget, ada beberapa juga sarang burung, tapi tidak sebanyak yang di sebelah. Kita tidak tahu fungsinya seperti apa memang diperuntukkan untuk sarang burung? Kita tidak tahu, tetapi sejauh ini yang kita tahu, yang kita lihat langsung secara nyata, memang banyak sarang-sarang burung, apalagi di ruang sebelah. Kemungkinan ruang sebelah hanya sebagai sarang burung, tetapi ruang sebelah ini karena nggak terurus juga, karena nggak ditempatin, bisa saja burung-burung tiba-tiba masuk lalu menyerang di sini juga. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke ruang yang lainnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari layar kaca teman-teman bisa lihat betapa luasnya ini. Di situ terlihat ada ruang rawat inap yang kita bilang ini adalah ruang rawat inap. Ini ada ruang sarang burung pertama, ini sarang burung kedua. Jadi ini memang luas banget dan mungkin kalau ini dijadikan ruang rawat inap dan dijalankan lagi untuk ruangan praktek dokter, gua nggak tahu ini semegah apa dan sebesar apa. Mungkin udah seperti klinik teman-teman. Karena kenapa seperti klinik? Ya karena memang tempatnya gede banget dan leluasa. Ketika ini diperuntukkan untuk ruang praktek, di sini bisa kita jadikan untuk ruang tunggu. Di situ ruang rawat inap. Mungkin langsung aja kita ke ruangan lain untuk melihat seperti apa. Yuk, sini teman-teman. Oke teman-teman. Di sini adalah pintu masuk kita tadi. Setelah itu kita ke situ mereview. Nah, di sini ada juga pintu. Ketika kita masuk ada dua akses, kita bisa ke kanan untuk menuju ruang rawat inap sarang burung dan sarang burung kedua, dan ke kiri juga bisa ada aksesnya untuk masuk ke ruang. Kita nggak tahu ruang apa aja itu, mari kita lihat. Teman-teman, ini adalah ruang. Bisa jadi kemungkinan ini sebagai tempat ruang tunggu juga, dan di sini ada lemari. Kita nggak tahu seperti apa dulu waktu itu ruangnya seperti apa. Dan di sini juga kita bisa lihat teman-teman, ada ruang lagi teman-teman. Karena memang banyak banget ruang. Di sini ruangannya seperti ini. Ini dindingnya setengah ke bawah itu berdindingkan keramik. Fungsinya mungkin untuk mencegah terjadinya kotor atau semacamnya. Di sini juga ada wastafel. Kita nggak tahu pada waktu itu fungsi ruangan ini sebagai apa. Nah, kemarin di sini ada tertera cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada sebentuk kertas yang ditempel begitu teman-teman.
Kemungkinan ruangan ini adalah ruangan untuk pasien-pasien juga. Ketika melakukan pengecekan atau konsultasi bisa jadi di sini juga. Tapi kita tidak tahu pasti karena kita hanya menduga-duga karena kita melihat setelah viral. Tapi kita tidak ikut berdampak pada waktu dulu seperti apakah ruangan ini sebenarnya begitu teman-teman. Kita lanjut ke ruang yang lainnya teman-teman. Setelah ruangan ini kita bisa lanjut masuk ke ruang sebelah teman-teman. Jadi ruang sebelah ini kemungkinan ini adalah ruang pribadi. Ini adalah ruang tamu. Ketika mereka menerima tamu, ya mungkin ketemunya di sini. Teman-teman bisa lihat ke atas ini langsung plong langsung. Memang desain rumah seperti ini, jadi langsung plong. Ya kemungkinan dari atas bisa ngelihat langsung ke bawah. Dan ini kemungkinan kalau kita mengira-ngira atau logika, ini adalah ruang tamu yang dimana ini banyak kursinya nanti. Dan ya pokoknya tempat ngobrol kalau tamu datang. Dan di sini setelah ruang tamu kita masuk dari situ. Kalau kita melihat situ, di situ ada ruang, di situ ada ruang, di situ ke atas itu ada ruang. Kita masuk ke ruang sini. Ini adalah ruang 1, 2, 3, 4, 5. Ruang kelima teman-teman. Sepertinya ini adalah kamar. Kamar yang digunakan untuk kamar tidur begitu teman-teman. Karena ini udah masuk ke ruang privat, bukan area praktek lagi. Ini sepertinya ruang kamar tidur. Karena tidak terlalu besar tetapi cukup untuk ruang kamar tidur anak atau semacamnya begitu teman-teman. Kita bisa lihat, ini memang keadaannya kemarin sangat kotor banget, penuh kotoran. Karena mungkin kotorannya itu berasal dari genteng-genteng yang jatuh, plafon yang jatuh, mungkin ya dari situ semua teman-teman. Teman-teman bisa lihat keluar. Ini adalah gentengnya sudah sangat-sangat rusak, udah bolong. Jadi ketika kita sudah membersihkan ini kemarin, hari ini udah kotor lagi. Memang kotor lagi, tapi memang harus dibetulin lagi biar nggak akan kotor lagi begitu teman-teman. Kita masuk lagi ke ruang situ. Ini adalah ruang kelima. Kita ke situ dulu. Ini adalah ruang keenam teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah ruang keenam. Jadi ini ruang keenam, Bang Ego juga ikut membantu kemarin membersihkan. Ya memang sama keadaannya, ada kasur dengan keadaan di sini sangat-sangat lembab dan banyak juga tanah-tanah ya karena memang udah kotor dan lama nggak dipakai. Karena di sini juga terlihat gentengnya udah pada rusak. Jadi otomatis sangat-sangat kotor dari luar daun-daunan pada masuk. Ini sudah kotor lagi setelah kemarin kita bersihin. Ini kemungkinan adalah ruang kamar tidur karena bisa terlihat di sini ini adalah kalender yang bermotif seperti anak-anak. Mungkin kemungkinan ini adalah ruang kamar tidur anak-anak begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke ruangan lagi teman-teman. Dari ruang tamu kita bisa naik melalui tangga, langsung naik ke sini. Dan di sini ada ruangan lagi. Ini ruangan kita nggak tahu seperti apa, ruangan untuk apa. Kemungkinan kalau ruangan keluarga juga bisa. Kalau keluarga ngumpul-ngumpul di sini kemungkinan bisa. Ini juga ada toilet, yang dimana toilet ini sangat-sangat kotor ya. Memang harus dibersihkan, disedot. Ini kita juga nggak tahu lemari untuk apa, tapi sepertinya ini adalah lemari yang digunakan untuk mungkin menyimpan hal-hal yang penting atau menyimpan obat, kita nggak tahu. Jadi di sini memang ruangannya cukup luas dan di sini ada pintu yang dimana pintu ini tembus langsung keluar. Ketika kita ngeliat keluar itu langsung kelihatan semuanya keluar begitu teman-teman. Jadi ini kita juga bersihin kemarin. Alhamdulillah ini sudah lumayan bersih. Mungkin nanti tinggal disapu-sapu lagi, pel lagi, akan tetap bersih. Tapi memang setelah kita bersihin, karena keadaannya ini pada rusak gentengnya, jadi otomatis kotor lagi begitu teman-teman. Jadi ya beginilah. Karena menurut cerita Pak Kades, sahabatnya Dr. Wayan, ketika beliau manggil Dr. Wayan sampai 3 kali nggak ada sautan. Akhirnya Pak Kades masuk, ternyata Dr. Wayan ini tidur di sini teman-teman. Tiduran di sini. Itu. Jadi memang di sini kemarin tuh ya seperti di atas kasur atau apa gitu teman-teman. Tapi ya memang banyak sampah begitu teman-teman. Selanjutnya memang ada satu pintu lagi dari ruangan tamu ini, ada satu pintu ke sini. Ini memang susah dibuka, tetapi ini adalah ruangan terbuka. Mungkin kalau ini dibersihkan bisa jadi ruang untuk mengobrol dengan keadaan atasnya terbuka. Teman-teman bisa lihat di sini banyak kayu-kayu yang ya berantakan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat.
Ya, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke ruang lain. Oke teman-teman, sekarang posisi Bang Ego ada di tengah-tengah ruangan tamu. Ruang 1, 2, 3. Ini Bang Ego sebut ruang kelima. Itu ruang ke-6, itu ruang ke-7. Ini ruang tamunya. 1, 2, 3, 4 ada di sini. Di sini ada juga tangga teman-teman. Dimana tangga ini memang kayunya bagus, tetapi tangga ini sudah rusak. Mungkin kalau dibenerin, mungkin masih bisa. Karena pakunya udah bengkok, jadi otomatis sudah nggak bisa lagi. Jadi agak ngeri kalau mau naik langsung loncat ke sini. Jadi ini tembus ke atas, udah itu bisa tembus juga keluar sana teman-teman. Nanti akan kita review. Oke, kita masuk ruang yang sangat-sangat ventilasinya sangat kurang. Dan kemarin itu sangat-sangat kotor dan gelap banget. Kita masuk, ayo. Oke teman-teman. Nah, ini adalah ruang, mungkin kita sebut ini adalah ruang ke-8. Di mana ruang ke-8 ini adalah ruang dapur, teman-teman. Nah, ruang dapur memang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah lampu. Mungkin tempatnya nggak di sini, teman-teman, tapi di atas. Tetapi karena udah termakan waktu, ya mungkin udah rusak juga, jadi lampunya turun ke bawah. Dan teman-teman bisa lihat, ini ada tempat masak yang mungkin pada waktu itu digunakan untuk tempat memasak. Di sini, ini kemarin sangat-sangat kotor. Di bawah itu penuh-penuh sampah. Banyak banget sampah yang sangat-sangat buat kita tidak nyaman di sini karena lembab, penuh sampah, dan ruangnya tertutup banget. Nggak ada ventilasi, teman-teman bisa lihat. Di sini tidak ada ventilasi. Hanya saja ini terang. Kenapa? Karena ini ada genteng yang rusak atau bocor. Gitu, teman-teman. Jadi emang di sini tidak ada ventilasi. Tetapi sepertinya di atas itu sudah ditutup-tutup, tapi sebelumnya mungkin ada kayak atap yang transparan ya. Jadi ketika matahari masuk, jadi kelihatan di bawah seperti itu. Tapi untuk ventilasi yang saya lihat di sini tidak ada, teman-teman. Jadi memang pengap seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada wastafelnya. Teman-teman bisa lihat ini sangat-sangat kotor, masih ada beberapa. Teman-teman bisa lihat agak bawah. Nah, ini memang masih belum terlalu bersih ya, teman-teman. Masih banyak yang harus kita buang. Kita nggak tahu itu di bawah itu ada apa. Tapi memang kotor banget ini, teman-teman. Ya, oke. Nah, teman-teman, di dapur ini di sebelahnya tidak jauh ada ruang kamar mandi. Kita bisa lihat ini adalah ruang kamar mandi yang dimana ini sudah sangat kotor juga. Mungkin bisa dilihat, diperlihatkan keadaannya seperti itu. Itu adalah kamar mandi yang sudah lama tidak digunakan. Ya, keadaannya seperti itu, teman-teman. Tetapi nanti jika dibersihkan kembali, insya Allah masih bisa dipergunakan, teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita mereview ruang dapur, akhirnya semua ruangan di bawah udah kita review satu-satu. Saatnya kita naik ke atas. Kita ingin melihat di atas ada ruangan apa aja sih. Oke, yuk kita naik. Jadi Bang Ego mau coba naik ke ruangan yang ada di atas ini. Jadi ini memang agak susah. Untuk ukuran Bang Ego yang tidak terlalu tinggi, ya tidak tinggi lah, 165 cm. Bang Ego agak susah naiknya kayak seperti ini. Harus melangkah 2 tangga begitu teman-teman. Tapi memang harus hati-hati karena ini keadaan tangganya udah sangat-sangat bahaya ya. Oke, kita coba naik. Oke. Sumpah, ini agak ngeri, teman-teman. Oke, kita berhasil naik ke atas, teman-teman. Ayo, kameramen. Bang Ego udah di atas dan posisinya di atas tangga. Bang Ego mau ke ruangan sebelah sini, teman-teman. Jadi memang ini masih ada tangga lagi. Jadi tangganya sangat-sangat ngeri ya kalau kita ngeliat ini. Ini udah ada tangga yang udah roboh, udah jatuh. Ya mungkin kalau diperbaiki masih bisa digunakan ya. Tapi ini yang tersisa ada berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4. Kita coba untuk jalan ke sini. Ini sangat-sangat ngeri ya teman-teman. Karena Bang Ego takut ini. Udah pada bunyi teman-teman. Oke, kita udah nyampe sini. Ayo. Jadi Bang Ego udah di lantai 2. Yang dimana lantai 2 ini tengah-tengahnya itu kosong. Kita nggak tahu emang desainnya seperti ini atau bagaimana. Tapi ini kalau memang desainnya seperti ini tanpa ada pagar, ini sangat-sangat ngeri ya ketika kita jalan di sini. Tapi sepertinya kalau kita lihat bekas di sini ada bekas paku, kemungkinan dulu di sini ada pagarnya sehingga ketika kita jalan ini aman, tidak langsung lihat ke bawah langsung jatuh aja, enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bang Ego agak sedikit ngeri ya di sini. Teman-teman bisa lihat sini, ini dulu adalah ruangan juga kemungkinan. Ini adalah ruangan, tapi sekarang keadaannya udah seperti ini, banyak-banyak sampah juga. Itu ada bekas ranjang, tapi di sini udah nggak tertata ya teman-teman. Lantainya udah nggak tertata, jadi kita nggak tahu ini dulu sepertinya ruang apa, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan ini adalah ruang ya ketika mau nyantai di sini bisa begitu teman-teman. Nah, ini kita langsung ke sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah pintu, yang dimana pintu ini bisa langsung keluar. Kita masuk sini.
Pintu ini langsung keluar sini, teman-teman. Nah, teman-teman. Oke. Jadi ketika kita udah ada di atas di lantai 2, tepatnya di balkon ini, ketika kita ngeliat ke sana, itu sangat-sangat indah banget. Ada pemandangan sawah di sana, ada sungai di sana, dan ini enak-enak banget. Pemandangan yang sangat mahal, teman-teman. Karena alamnya masih ada, pohon-pohonan, sungai masih ada, sawahnya masih ada. Jadi, amazing, teman-teman, gitu. Jadi ini adalah balkon yang lumayan luas ya. Kemungkinan dulu balkonnya ada pagarnya. Ini kelihatan seperti ada pagarnya. Hanya saja sekarang kita nggak tahu pagarnya kemana. Tapi ini kita agak ngeri. Kalau anak kecil yang naik ke sini bisa-bisa langsung lompat. Bahaya begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini di sebelah kanan Bang Ego kita bisa langsung ke sini, teman-teman. Ke daerah atapnya ruangan yang 1, kedua, ketiga tadi, yaitu ruangan praktek, teman-teman. Dimana di atas ini adalah ruangan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dimana atap ini difungsikan sebagai tempat tanaman hidroponik atau tumbuhan yang hidup di air. Dan di sini juga ada kolam, teman-teman. Dimana kolamnya masih ada ikannya. Wow, amazing nggak, teman-teman? Teman-teman bisa lihat. Di sini ada kolam dan kolamnya masih ada ikannya. Teman-teman bisa lihat ini. Mungkin mana ikannya tadi? Tadi masih ada ikan. Nah, di situ itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu masih ada ikannya. Kita nggak tahu ini udah berapa lama ikan ini tidak dikasih makan. Udah berapa lama kolam ini tidak dirawat. Kita tidak tahu. Tetapi di sini ikannya masih ada yang bertahan hidup begitu, teman-teman. Kita bisa ke sini. Teman-teman bisa lihat. Kita bisa ke sini dan memang di atas ruangan prakteknya ini sangat luas sehingga dimanfaatkan untuk kolam. Di situ ada kolam lele juga. Kita mutar lewat sini, kamera tetap di situ, tetapi ngikutin saya. Di sini masih banyak banget ikan, masih ada ikan-ikan. Kita coba jalan seperti ini, ke sini, lalu ke sini, ke sini. Akhirnya Bang Ego sampai di sini. Di sini terlihat ada terpal, yang dimana terpal ini sepertinya digunakan sebagai kolam. Sepengetahuan Bang Ego, karena Bang Ego punya saudara yang jual kolam-kolam lele. Ini adalah bekas kolam lele, yang dimana memang kolam diperuntukkan untuk lele yang seperti ini. Gitu, teman-teman bisa lihat. Itu ada dibikin kerangkanya, lalu di dalamnya ditaruh terpal ya. Jadi otomatis itu digunakan untuk kolam. Tapi kita tidak tahu untuk di kasus Dokter Wayan ini kolam ini untuk apa? Apa kolam lele atau ikan lainnya begitu, teman-teman. Teman-teman kalau lihat di sini ada semacam lorong yang ketika kita ke sini kita bisa nyampai tangga situ tadi. Mungkin Bang Ego mau ke sini dulu. Bang Ego mau menunjukkan ini adalah tempat yang mungkin harus kita bersihkan. Kenapa harus bersihkan? Karena ini banyak banget ilalang yang udah lumayan. Ya harus benar-benar dibersihkan. Karena ini udah semrawut begitu, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat kita udah nyampai di lokasi sini. Lokasi ini adalah lokasi kolam tadi, teman-teman. Dimana kolamnya, oke, kita nggak tahu ada ikannya apa enggak. Karena airnya udah butek banget. Ini adalah benar-benar kolam. Kita nggak tahu ikan apa. Tapi ini adalah kolam. Teman-teman bisa lihat juga, di samping kanan Bang Ego, ini adalah kuburan. Yang dimana kita nggak tahu ini kuburan umum atau milik pribadi, kita nggak tahu. Tapi di belakang ini adalah kuburan. Dan dibatasin dengan dinding rumah Dokter Wayan ini seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi ke lorong. Di sini lorong yang Bang Ego kasih tahu tadi. Nah, kita masuk ke sini. Ini adalah lorong yang ketika kita jalan lewat sini, ini adalah tembusnya ke tangga ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat langsung ke bawah. Ini adalah tangga yang kita naikin tadi. Ketika kita ke situ, kita bisa tembus depan, lalu bisa ke kiri juga ke daerah ruang praktek. Kalau kita ke kanan, langsung masuk ke arah kita dari arah belakang kamera, itu bisa tembus juga ke atas tempat praktek tadi, begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah tempat terakhir yang kita review, yang dimana teman-teman bisa lihat ini ada atap yang dikerangkai oleh kayu-kayu yang cukup kokoh kayunya, Bang Ego lihat. Dan di sini ada tali-tali, mungkin ini tali kambing yang dibikin kayak gini. Mungkin ini adalah tempat jemuran pakaian dan lain semacamnya. Karena jelas terlihat matahari ketika dari situ bisa mengenai pakaian di sini, sehingga pakaian yang dijemur sini bisa cepat kering. Begitu, teman-teman. Karena ini sepertinya memang tempat jemuran ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman itulah review dari Bang Ego, review full rumah Dokter Wayan ini. Seberapa megah rumah Dokter Wayan ini, seberapa besar ruangan-ruangan yang ada di rumah Dokter Wayan ini, dan seperti apakah bentuk di atas rumah Dokter Wayan ini.
teman-teman sudah menonton. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah Bang Ego minta maaf. Tonton terus video Bang Ego untuk konten selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman dapat informasi mengenai rumah Dr. Wayan selanjutnya. Saya Gondreno, salam berbagi Sobat Peduli.